Kasus penganiayaan berat di Batang yang mengakibatkan seorang pemandu lagu meninggal dunia akhirnya terungkap. Pelaku mengaku tega menghabisi kekasihnya karena jengkel akibat dituduh mengidap penyakit HIV. Kasus penganiayaan berat di Batang yang mengakibatkan seorang pemandu lagu meninggal dunia akhirnya terungkap. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan kekasih korban sebagai tersangka. Pelaku tega menghabisi kekasihnya karena jengkel akibat dituduh mengidap penyakit HIV. Aris Riwayanto, operator karaoke yang merupakan warga Weleri, Kabupaten Kendal ini, tertunduk lesu setelah pihak kepolisian menetapkan dirinya sebagai tersangka pada Jumat sore. Setelah dilakukan penyidikan secara maraton, pria berusia 35 tahun tersebut terbukti dan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap pemandu lagu bernama Lutfi Erviana alias Sofi hingga meninggal dunia. Aris mengaku penganiayaan yang dilakukan terhadap kekasihnya tersebut dilakukan secara spontan. Aris mengaku kesal setelah korban yang dicintainya selama 4 tahun terakhir ternyata menolak lamarannya kendati dirinya sudah menceraikan istrinya. Tak hanya itu, tersangka yang sudah terpengaruh minuman keras langsung tersulut emosi saat korban mencaci dan menghina tersangka. Tersangka dihina oleh korban jika ternyata sebagai pria miskin dan juga mengidap penyakit HIV atau AIDS. 4 tahun mas. 4 tahun. Lah kenapa kemarin pemicu permasalahan itu kemarin apa? Omongannya kasar dia mas. Apa aja yang disampaikan? Ya nyindir miskin, Nah terus? nggak punya uang, Terus? kena HIV mas. Saman kemarin ada niat untuk menikahi korban? Ada mas. Lah terus? Dianya nggak mau? Soalnya nggak punya uang mas. Nggak punya uang? Ini menyesal nggak ini? Nyesel banget mas. Menyesal. Itu yang bawa ke rumah sakit Saman berarti? Iya mas. Sama siapa? Sama teman saya mas. Sama teman boncengan di diabetes berarti? Iya. Kenapa sampai dibawa ke rumah sakit? Kenapa? Kasihan mas. Kasihan. Iya. Karena udah lama hubungan tuh. Iya masih suka mas. Masih cinta ya? Soalnya refleks aku mas. Refleks aja. Iya. Itu senjata memang disiapkan di situ atau gimana? Enggak mas. Enggak. Pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini setelah mendapatkan bukti penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV. Korban dipastikan meninggal dunia akibat tulang rusuk patah dan pembuluh darah robek, serta adanya luka akibat cekikan di leher. Terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ada perkembangan bahwa saat ini kami dari Satreskrim Polres Batang sudah menentukan tersangka, dan saat ini tersangka sudah kami tangkap dan kami lakukan penahanan. Untuk pasal yang diterapkan? Pasal yang kami temukan adalah pasal 351 ayat 3, di mana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk hasil otopsi sendiri gimana? Hasil otopsi diketemukan dari keterangan medis ya, ada bekas-bekas cekikan di sini di bagian leher, kemudian ada di tulang rusuk ini juga ada benturan keras yang mengakibatkan ada patahan di sini yang menyobek pembuluh darah, kemudian ada lebam di dada seperti itu. Oleh penyidik, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.